Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wa la mawludun huwa jazin 'an walidihi syai'an. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha dan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, rezeki, karunia, kebahagiaan dan juga ketenangan yang masih Allah titipkan dalam hati-hati kita. Di atas tumpukan kesalahan yang mungkin belum sempat diperbaiki, di atas tumpukan dosa yang mungkin juga belum sempat diistighfari ini, Allah terus saja banyak memberikan kebaikan kepada kita. Dan kemudahan untuk bisa melakukan kebaikan itu adalah kenikmatan. Selain ketika Allah menitipkan kedua tangan yang dengannya kita bisa bekerja, kedua kaki yang dengannya kita bisa berjalan, kedua mata yang dengannya kita bisa melihat, dan pendengaran yang dengannya kita bisa mendengar. Ada nikmat yang jauh lebih besar dari itu ketika Allah masih mudahkan kita untuk bisa melakukan kebaikan, karena di dalam hati kita Allah masih mengatakan yang namanya nikmat iman. Ini yang wajib kita syukuri. Kenapa? Dengan nikmat iman, semua kebaikan orang-orang yang beriman itu bukan hanya sebatas menambah pundi-pundi pahala, tapi juga bisa menjadi wasilah untuk berdosa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, sebagaimana yang Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, semua amal saleh, apapun amal saleh, dia akan menjadi penggugur dari kesalahan-kesalahan. Dan jemaah sekalian dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kalau hari ini Allah masih menitipkan satu nikmat yang besar dalam hati kita, yaitu nikmat iman. Dan ketika kita menyadari bahwa semakin bertambahnya usia dan semakin dekat juga kita dengan kebaikan, maka patut bersyukur juga, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Idza ahabballahu 'abdin." Kalau Allah sudah terlanjur mencintai seorang hamba. Dalam riwayat lain disebutkan, "Idza aradallahu 'abdin khairan." Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, asal maka Allah akan memberikan dia madu. Faqila wa asal ya Rasulullah, ditanyakan wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan Allah akan memberikan dia madu? Yuftahu lahu abwaaba 'amalan shalih baina yaday mautihi. Allah akan bukakan banyak pintu-pintu kebaikan di dalam kematiannya. Jadi ciri orang yang Allah berikan madu, dan ini menjadi ciri bahwa dia sedang dicintai oleh Allah, itu adalah ketika semakin bertambah usianya, bertambah juga kebaikannya. Semakin dekat dia dengan kematian, semakin dekat juga dia dengan kebaikan. Dan mudah-mudahan mudahnya kita berkumpul di tempat ini adalah salah satu ciri bahwa Allah masih mencintai dan menyayangi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, di dalam agama kita yang wajib dipelajari itu sebenarnya tidak banyak. Kalau kita mau simpulkan hanya sebatas 3 saja. Yang pertama adalah berkenaan dengan akidah, yang kedua berkenaan dengan syariat, dan yang ketiga berkenaan dengan akhlak. Nah, 3 ini ada ilmu wajib di samping ilmu yang lainnya. Ada di sini yang mungkin menjadi engineer, ada menjadi akuntan dan seterusnya. Itu bermanfaat dan tidak ada yang melarang untuk mempelajari itu semuanya. Tapi yang wajib dipelajari itu yang paling mendasar dan paling pokok itu adalah 3 ini, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Kenapa yang pertama? Akidah ini berkenaan dengan rukun iman kita.
Beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada kitab, kepada malaikat. Ini adanya di mana? Di rukun iman. Yang kedua berkenaan dengan syariat seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Dan yang ketiga berkenaan dengan akhlak. Akhlak ini bahasa lainnya adalah ihsan, bahasa lainnya adalah tasawuf, bahasa lainnya adalah tazkiyatun nafs. Apapun kebahasaannya, dia adalah penjawatan dari ihsan. Dan gimana sekalian? Dan justru yang mengejutkan adalah ketika ada seorang ulama menyebutkan bahwa hadis-hadis yang berkenaan dengan tergelincirnya manusia ke dalam neraka itu, yang paling lebih banyak itu bukan masalah bab akidah, bukan masalah bab syariah, tapi yang paling banyak menjerumuskan kaum muslimin ke dalam neraka itu adalah bab akhlak, bab muamalah dia dengan makhluk. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah itu, hubungan kita dengan Allah itu sederhana tapi spesial. Tapi hubungan dengan manusia, sekalipun kita merasa spesial, itu tidak sesederhana yang bisa kita sederhanakan. Misal contoh, Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ada hamba-hambanya melakukan kesalahan kemudian bertobat, Allah senang, Allah bahagia. Tapi saat kita berhubungan dengan manusia, kemudian manusia tadi dikecewakan, butuh waktu yang lama untuk bisa memaafkan kita. Sedangkan Allah banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang ini. Apalagi kalau kita mengulik hadis dari hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-42, hadis yang terakhir dari sahabat Anas bin Malik, dan hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Ya ibna Adam, kata Allah dalam hadis qudsi ini, wahai kalian anak keturunan Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka. Selama kalian masih mau saja berdoa kepadaku, masih mau menggantungkan harapan kepadaku, ghafartu laka, aku ampuni kamu. Dan yang menarik adalah ketika Allah menyambungnya dengan kalimat ala maka nikah wala ubali. Dan aku tidak peduli kata seberapa banyak dan seberapa besar dosa kalian, aku peduli. Selama kalian masih mau mohon ampun, selama kalian masih mau berharap, selama kalian masih mau berdoa, aku ampuni. Dan bukan hanya sampai di sini, Allah melanjutkan, ya ibna Adam, wahai kalian anak keturunan Adam, lau balaghat dhunubuka anana sama, sekiranya dosamu itu ditumpuk dan tumpukannya sampai ke langit. Bisa kebayang dosa kita ditumpuk oleh Allah dan tumpukannya sampai ke langit. Lalu apa kata Allah? Summa astaghfartani, kemudian kau mau saja balik, mau kembali, mau mohon ampun, mau memperbaiki. Apa kata Allah? Ghafartu laka, tetap ampuni kamu. Dan bukan hanya sampai di sini. Kalau tadi Allah menganalogikan dosa kita itu tumpukannya seperti tumpukan sampai ke langit. Tapi ini di hadis yang selanjutnya yang Allah menyampaikan dalam hadis kursi ini, bukan hanya sebatas tumpukan dosa yang tumpukannya sampai ke langit, tapi lebih dari itu. Ya ibna Adam, wahai kalian anak keturunan Adam, inna kalau ataitani qurabil ardi khataya, sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Sebenarnya bumi yang seluas ini, bumi yang kita berkunjung ke semua tempat ini, dan Allah gambarkan itu semua dosa kita. Kita tentunya pernah mendengar satu syair dari Abu Nu'as, atau di Indonesia lebih terkenal dengan syair Abu Nawas itu. Salah satu bait syairnya adalah Dunubi mithlu a'dadi riman. Ya Allah, dosa-dosaku itu bagaikan bilangan pasir di pantai. Bilangan pasir itu kenapa dijadikan analogi untuk sebuah dosa? Karena pasir itu tidak terhitung. Dan itu baru bilangan pasir di pantai. Lalu Allah menggambarkan lebih dari itu. Sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, itu isinya dosa kita semua. Apa kata Allah? Summa laqitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian engkau datang kepadaku dengan tidak menduakan aku dengan apapun. Hari ini jemaah sekalian, kita tidak menduakan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi ada kalanya kita mendoakan Allah dengan cara yang paling lembut, cara yang paling halus, mendoakan Allah dengan pekerjaan, mendoakan Allah dengan atasan, mendoakan Allah dengan relasi, mendoakan Allah dengan apa? Dengan jasa yang kita tawarkan. Dan ini jadi masalah. Bukan bermaksud kemudian ada orang yang kemudian terlalu loyal dengan atasannya, terlalu menghambakan diri dalam tanda kutip kepada pekerjaannya, kemudian dikatakan keluar dari Islam. Bukan. Kita hanya sebatas mendoakan Allah dari ketaatan, kita minta kepada aturan daripada kepada perintah Allah. Dan jemaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyampaikan, sekiranya kau datang kepadaku dengan tidak mendoakan aku dengan apapun, tidak syirik, dan
Dan saya yakin ketaatan kita kepada atasan, kepada relasi itu bukan ketaatan karena penyembahan, bukan. Tapi ada kalanya kita menyampingkan sholat kita karena pekerjaan kita. Kita sampingkan puasa Ramadan kita karena pekerjaan kita. Kita lebih taat kepada apa yang diminta oleh atasan dibanding dengan yang Allah minta kita bersolat misalnya. Ini juga termasuk dari mendoakan Allah dengan cara yang halus. Dan Allah menyampaikan, kalian datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan apapun. La tentukan di biha maghfiratan, aku kata Allah akan menjemput engkau dengan ampunan sepenuh-penuhnya. Jadi kalau urusan kita dengan Allah itu sederhana ya mas kalian. Hubungan kita dengan Allah itu sederhana tapi spesial. Tapi hubungan kita dengan makhluk ini, sekalipun kita anggap spesial betul, kita punya bestie, punya kawan, punya sahabat, apapun penyebutannya, itu tidak sederhana seperti yang kita sederhanakan tadi di awal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkenaan dengan hadis tentang muflis, orang-orang yang bangkrut. Siapa? Ketika Nabi bertanya, ada dulu nama muflis, tahu nggak kalian siapa orang yang tahu bangkrut itu? Maka sahabat ketika ditanya menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang dulunya kaya, tapi hari ini tidak menyisakan harta dan sedikit. Karena itu yang lain. Sahabat tadi menjawab, wahai Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang yang pergi berniaga dan ketika kembali modalnya tidak kembali. Kata Nabi, bukan juga yang itu. Lalu seperti apa bangkrut yang kau maksudkan wahai Rasul? Maka Nabi menyampaikan, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa gunungan pahala. Dia membawa pahala umrohnya, pahala haji, pahala tilawah, pahala jihad, pahala sedekah, dan semua pahala-pahala kebaikan itu dibawa kepada Allah. Dan ditimbang, pantas dia masuk surga karena memang kebaikannya banyak. Tapi ternyata datang satu orang tahu dia dolim sama saya. Dia dolim dengan lisannya, saya tersakiti perasaannya dengan lisannya. Apa kata Allah? Ambil pahalanya. Datang lagi orangnya, Allah aku juga dolim musuh Fulan ini, terus ambil juga pahalanya. Terus seperti itu sampai habis. Sampai kemudian ada datang satu orang, Allah menyampaikan dia sudah punya pahala. Gak apa-apa ya Allah, aku punya dosa. Terus tiba masa didolim. Maka orang ini datang kepada Allah dengan membawa gunungan pahala, tapi jatuh tersebut ke dalam neraka karena kezaliman dia sama makhluk. Maka wajar ketika Allah menyampaikan hadis yang berkenaan dengan tergelincirnya seorang beriman ke dalam neraka itu bukan masalah berakidah, bukan masalah bermuamalah, bukan masalah syariatnya, tapi masalah akhlak dia terhadap saudaranya, terhadap makhluk lainnya. Maka jangan